Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Update dari Super League jelang pertandingan PSIM menghadapi Arema FC. PSIM Yogyakarta siap redam perlawanan Arema FC di Stadion Sultan Agung. Serta manajer PSIM Yogyakarta yang menyatakan bahwa menargetkan seluruh pertandingan home di kandang di Yogyakarta harus dimenangkan. Duel panas bakal terjadi di Stadion Sultan Agung Bantul saat PSIM Yogyakarta menjamu Arema FC pada esok 16 Agustus pukul 15.30 WIB. Laga ini diprediksi berjalan ketat karena kedua tim sama-sama mengantongi kemenangan meyakinkan pada pekan perdana dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi masing-masing tim, baik PSIM maupun Arema FC. PSM Yogyakarta datang dengan kepercayaan yang sangat tinggi usai mencatat hasil impresif di laga pembuka di mana skuad Laskar Mataram atau Naga Jawa sukses mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo. Kemenangan tersebut terasa istimewa karena diraih di markas lawan yang terkenal sulit ditaklukkan. Selain itu, 3 poin ini menjadi sinyal PSIM siap bersaing di kasta tertinggi setelah 18 tahun absen. Pelatih PSIM asal Belanda Jan Paul van Gastel mengaku sangat puas dengan performa anak asuhnya di Surabaya. Menurutnya kemenangan perdana menjadi modal penting dan berharga untuk menjaga semangat dan konsistensi sepanjang musim. Kami sangat senang bisa meraih kemenangan di laga perdana dan kami ingin melihat tim ini bermain dengan standar yang tinggi di setiap minggunya. Van Gastel paham betul perjalanan musim masih sangat panjang dan ini baru awal dan penuh tantangan juga ke depannya. Ia menegaskan para pemain harus mampu mempertahankan fokus agar tidak terlena dengan hasil awal. Di sisi lain, Arema FC pun datang juga dengan kepercayaan yang sangat tinggi. Datang ke Bantul dengan misi mempertahankan momentum positif. Singoedan memulai musim dengan kemenangan telak 4-1 atas PSBS Biak di pekan pertama. Hasil ini tentu menunjukkan lini serang Arema FC dalam kondisi tajam sejak awal kompetisi. 4 gol yang mereka ciptakan menjadi peringatan bagi PSIM bahwa laga ini tidak akan berjalan dengan mudah. Di sisi lain, pelatih Arema FC Marcos Santos dengan tegas enggan anak asuhnya larut dalam euforia kemenangan. Ia meminta tim untuk tetap rendah hati dan bekerja keras di setiap pertandingan. Kami masih harus bekerja keras untuk meningkatkan performa dan meraih hasil yang memuaskan. Di sini tidak bisa menang semua, tapi saya siap bekerja keras untuk membuat Aremania senang. Pelatih Arema FC itu pun tidak memberikan libur setelah bertanding menghadapi PSBS Biak keesokan harinya, langsung mengenjot tim asuhannya untuk tetap berlatih sesuai dengan jadwal yang ada. Meski Super League baru memasuki pekan kedua, laga ini punya bobot emosional tinggi bagi kedua tim. PSIM yang baru promosi ingin membuktikan diri, mampu menaklukkan tim besar. Sementara Arema FC tentu ingin menjaga posisi di papan atas. Pertemuan ini juga memiliki nilai historis tersendiri. Dalam era modern sepak bola Indonesia, PSIM dan Arema FC memang belum pernah saling berhadapan di kasta tertinggi. Absennya pertemuan di masa lalu membuat duel ini semakin dinantikan oleh pencinta sepak bola nasional. Atmosfer di Stadion Sultan Agung dapat dipastikan akan penuh dengan energi dukungan dari Braja Musti dan juga Mataram Independen serta kelompok supporter di Yogyakarta lainnya. Dukungan penuh akan datang bagi PSIM dari supporter tuan rumah. Bagi PSIM, bermain di hadapan ribuan pendukung akan menjadi dorongan motivasi yang
tentu saja akan membuat motivasi semakin sangat tinggi. Laskar Mataram ingin menghadirkan kemenangan kandang pertama musim ini sebagai hadiah bagi fans fanatiknya. Namun Arema FC memiliki pengalaman dan kedalaman skuad yang mumpuni. Kehadiran pemain-pemain berpengalaman di berbagai lini bisa menjadi pembeda dalam pertandingan yang dipastikan akan berjalan ketat nanti. PSIM diprediksi akan mengandalkan permainan kolektif dan pressing ketat sejak awal. Van Gastel ingin timnya tampil berani untuk meredam agresivitas lini depan Singoedan. Sementara itu, Arema FC diyakini akan memanfaatkan kecepatan serangan balik yang sudah terbukti di pertandingan pertama. Marco Santos kemungkinan menginstruksikan timnya untuk bermain efisien dan memaksimalkan peluang sekecil apapun. Laga ini menjadi ajang pembuktian bagi para pemain baru di kedua tim. Mereka berkesempatan menunjukkan kualitasnya di pertandingan besar yang disorot publik nasional ini. Publik sepak bola tanah air pun menantikan laga dua tim yang sebenarnya memiliki jersey berwarna biru. Dan tentu saja menantikan siapa yang akan meraih kemenangan di laga ini. Apakah PSM mampu meraih kemenangan kandang pertama musim ini? Atau Arema secara konsisten akan membawa pulang poin penuh dari Bantul? Apapun hasilnya, duel sengit ini diyakini menyajikan hiburan berkualitas bagi penonton. Pertarungan strategi pelatih anyar yang sama-sama baru mencicipi Liga Super League atau Liga 1 di Indonesia. Strategi Van Gastel dan Marco Santos akan menjadi bumbu menarik di atas lapangan. Dengan segala modal, motivasi, dan tensi tinggi yang ada, di laga ini layak disebut sebagai partai big match pekan kedua Super League 2025. Stadion Sultan Agung pun akan menjadi saksi siapa yang lebih tajam dan lebih tangguh di antara dua tim jagoan ini. Di sisi lain, manajer PSIM Yogyakarta pun menyampaikan bahwa timnya menargetkan kemenangan kandang perdana saat menjamu Arema FC pada pekan kedua BRI Super League. 3 poin selalu menjadi target utama yang dibidik tim berjulukan Laskar Mataram tersebut. Hal itu ditegaskan oleh Razi Taruna, manajer PSIM, yang pastinya saya malah ngomong ke pelatih target menangnya justru harusnya di pertandingan ini. Bukan kemarin lawan Persebaya Surabaya sebetulnya yang kita tidak targetkan menang. Membawa poin 1 saja sudah bagus bagi kami, namun pertandingan kandang di pekan kedua itu wajib menang bagi kami. Karena itu kita main home dan itu akan membawa mentalitas yang selalu kita bawa di semua game. Laga home harus menang, away kita harus ambil poin. Manajer PSM itu pun menyebut Arema FC bukan lawan sembarangan. Tim yang dijuluki Singoedan itu memiliki banyak pemain mumpuni, terutama amunisi asing yang tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Kita tahu Arema bukan lawan yang mudah. Arema kemarin di pramusim juga sudah mulai lebih awal dari kita karena dia juga main di Piala Presiden dan persiapannya lebih panjang. Terus minggu lalu lawan PSBS juga luar biasa, pemain asingnya sangat bermain baik. Ada Betinho juga yang kemarin kita lihat bermain bagus. Ada Dalberto yang menciptakan hat-trick dan Paulinho serta pemain lainnya yang bagus-bagus. Pria asal Jakarta itu berharap persiapan selama hampir sepekan ini dapat berdampak positif di lapangan saat menghadapi Arema FC. Dia juga berujar tim pelatih yang dipimpin oleh Jean Paul Van Gastel sudah melakukan analisa permainan sang calon lawan dan sudah secara detail melakukan analisa bagaimana caranya kita bisa menang atas Arema FC. Harapannya itu yang besok semoga bisa tercapai, jadi kita serahkan kepada Coach Jean Paul dan rekan-rekan. Di sisi lain, Marco Santos pun meyakini bahwa akan bisa meraih poin maksimal di pertandingan menghadapi PSIM Yogyakarta nanti.
karena ini merupakan pertandingan kedua dan juga untuk menjaga konsistensi Arema FC di papan atas. Di sisi lain, manajer PSM Yogyakarta pun menyampaikan bahwa tiket telah terjual habis yang dirilis pada tanggal 14 Agustus kemarin. Dari daftar harga tiket yang ada terbagi dalam dua kategori, yaitu di tribun VIP dan tribun ekonomi seperti tertera di gambar ini. Dan ia berharap pertandingan akan berjalan lancar dan menghadirkan pertandingan yang berkualitas serta dipimpin oleh wasit yang cukup baik. Kita akan lihat hasil pertandingan antara Arema FC menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung Bantul esok. Begitu kiranya dua informasi perihal konsistensi PSIM yang ingin meraih kemenangan di pekan kedua, serta laga home yang harus dimenangkan oleh PSIM. Di sisi lain, Arema FC pun tidak akan begitu saja menyerahkan poin yang bisa diraihnya nanti. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga teman-teman subscriber yang baru bergabung. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.